Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة بارك الله فيكم. Yang sama-sama kita muliakan guru kita bersama Ustaz Anas hafizahullah ta'ala. Demikian juga guru kita tercinta Ustaz Syahrul hafizahumullah ta'ala, yang Masya Allah, kalau kita berada di tengah-tengah guru seperti beliau yang Masya Allah fokus, gigih dalam mentarbiyah anak-anak kita, senang hati kita Pak. Kerana pondok itu butuh sosok guru yang akan diguru dan ditirunya. Karena pondok itu butuh sosok seorang kiai, bahkan bunyai, sosok seorang buya dan ummi pondok yang bisa memandang murid-muridnya sebagai anak-anak mereka dalam tarbiyah. Dan sebaliknya anak-anak kami yang kami cintai karena Allah, pondok butuh murid-murid yang bisa memandang mereka sebagai orang tua mereka yang akan membina mereka dan mendidik mereka untuk selamat dunia hingga akhirat. Semoga Allah Ta'ala berkahi pondok kita ini. Apa nama lengkapnya Ustaz? Pondok kita ini Sabilul Hidayah. Alhamdulillah, jalan hidayah. Allahu Akbar. Semoga Allah Ta'ala berikan saya, bapak-bapak dan anak-anak kami serta kita semua hidayah di atas aqidah dan tauhid, hidayah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan Pak, terutama kepada guru kita Ustaz Anas yang Masya Allah tadi pagi Ustaz ya. Tadi malam atau tadi pagi? Tadi malam, Masya Allah. Manakala beliau lihat status sahabat beliau Ustaz Firman di apa namanya itu? Gunung Terang, Bandar Lampung juga. Saya ngisi kajian ke sana, jalin ukhuwah kepada beliau, sejatinya pergi belajar. Beliau melihat, teringatlah beliau, dan beliau bicara dengan saya via telepon tadi, Ustadz kok ke Lampung tidak mengabari saya?
Sebenarnya bukan tidak ingin mengabarkan Ustaz, siapa pula tidak ingin mampir dan menjalin ukhuwah dan menuntut ilmu kepada antum di Lampung ini, tetapi saya cari-cari nomornya, entah di mana tersimpan. Ya. Saya cari kodenya Lampung tak jumpa. Mungkin dulu salah. Saya simpan, saya yakin nanti saya cari lagi jumpa itu. Tapi entah apa dulu saya buat namanya sehingga saya terlupa. Afwan Ustaz, bukan melupakan antum, tapi itulah jalan dan takdir kehidupan dan perjalanan ini. Ana uhibbuka fillah Ustaz, saya mencintai antum karena Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak. Saya senang sekali tadi nyampai di desa ini. Ini desa apa namanya Ustaz? Hah? Waigaleh. Mudah-mudahan saya enggak salah. Waigaleh. Nah. Saya Masya Allah ternyata memang orang kampung. Begitu nyampe di desa ini saya senangnya tak kepala. Saya bilang sama kawan, kayaknya emang ya kok bahagia kali kita di sini gitu ya. Alhamdulillah. Dan antum jangan khawatir, saya juga orang kampung Mas. Maka pelayanan terlalu mewah itu bikin apa ya? Saya tidak terbiasa. Apalagi dakwah juga dari kampung ke kampung, masuk pelosok ke pelosok negeri. Kita perkenalan dulu ya. Nah, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta maka tak titik saja. Betul? Baik. Saya nama Firdaus bin Bashir. Jangan pakai Bashir. Bisa kena tangkap saya, Mas. Firdaus bin Bashir itu ayah saya. Kita ni hanya copy paste ayah dan buya kita. Copy paste kiai, ayah dan kiainya kita. Iya. Itulah kita ini, hasil didikan mereka. Ayah saya yang menghadirkan cita-cita besar dalam hati saya. Ya, tentunya juga dengan mak saya. Ayah saya sudah wafat, semoga Allah Ta'ala pertemukan lagi saya besok dan kami semua di sorga. Mak saya masih hidup dan sudah tua, sakit-sakitan juga di sana. Dan saya hibur mak saya, perjalanan saya mak. InsyaAllah mak dapat pahala banyak. Saya ceramah, safari dakwah di mana-mana. InsyaAllah, semoga Allah Ta'ala panjangkan umur mak saya dalam ketaatan di atas sunnah Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya terlahir jauh di hulu. Memang saya orang pelosok Ustaz. Nama desa saya Ludai. Ustaz ni pernah lihat di kamar beliau. Beliau pernah mampir di tempat kita di Pekanbaru. Namanya Markis Pekanbaru. Aslinya dipinjam oleh salah seorang orang yang baik di sana. Ya. Dan beliau pernah tidur di sana. Ya Ustaz ya. Itu ada fotonya. Foto sungai yang perahunya cukup unik ya. Nama desanya Ludai. Kalau buat kepanjangannya saya sering kadang bergurau Ludai. Jangan pakai H ya. Kalau pakai H bahaya itu. Ludai luar daerah Indonesia. Sinyal Telkomsel tidak masuk. Tapi masih dalam wilayah Provinsi Riau. Baik, ikhwatal iman, barakallahu fikum. Karena saya orang pelosok dan juga tinggal di kampung. Kalau di sini pondoknya mewah ya, mepet sawah. Tapi saya di sana ya mepet kebun karet. Ini dia. Ikhwatal iman, barakallahu fikum. Jadi kita alhamdulillah belakangan kita sering dakwah dan perhatian dengan dakwah pelosok-pelosok negeri. Dan karena pondok kita ini dulu pondok mulazamah, besar, kecil, tua, muda, laki-laki, perempuan, lajang, janda dan duda. Konsepnya kecil kita akikahkan, besar kita nikahkan. Tapi seingat saya belum ada yang saya akikahkan selain anak kandung saya. Belum ada. Kecuali kawan-kawan akikah itu aja. Tapi yang saya nikahkan sudah 70 lebih. Termasuk ini ketua yayasan kami sekarang. Ya, kalau santri manggilnya Ustaz Rizal. Itu. Beliau ini juga belajar di pondok kita dulu. 6 bulan awal sudah datang beliau. Dan istrinya juga santriwati saya. Sudah 70 lebih yang saya nikahkan. Cuman bapak-bapak jangan khawatir, yang saya nikahi baru 1. Ikhwatal iman, barakallahu fikum. Karena pondok ini juga dulu
Bukan pondok yang hanya untuk belajar ilmu agama saja dalam makna seperti sebut usia-usia antum, tapi yang tua-tua juga ada tempat memperbaiki diri mereka. Bahkan ada yang dari Jakarta, ya, ada dari daerah lain sudah tua, di antara mereka tidak diterima oleh anak istrinya, tidak diterima keluarganya. Bahkan sudah ada yang wafat di dalam masjid itu. Ghafarallahu lahum. Dan seingat saya yang meninggal ada 2. Dan ya dulu pondok ini juga orang-orang yang malang melintang perjalanan hidupnya terjatuh dalam dosa-dosa besar, sejak mulai dosa orang yang masih belasan tahun umurnya bunuh orang, orang-orang yang terjatuh dalam dunia malam, ya macam-macam, bukan bahkan juga ada yang buronan. Ya, itu sekarang qadarullah beliau ghafarallahu lahu juga sudah wafat di antara mereka, ya. Demikianlah, makanya seiring berjalan waktu saya melihat kalau begini ceritanya nampak elok dipisah. Maka itulah yang sekarang tengah kita perjuangkan. Dan karena juga kita buat konsep, ya, tamat pondok, buat pondok apalagi tamat kuliah, ya. Makanya sekarang pondok ini sudah 7 tempat. 4 di daerah Lipat Kain sana. Lipat Kain itu kecamatannya Kampar Kiri, bukan dalam lemari. Ya, namanya ya Lipat Kain, ya. 1 jam sebelum kota Pekanbaru dari arah sini. Kemudian ikhwatul iman barakallahu fikum. 2 di pedalaman dan 1 di Pekanbaru masih numpang. 2 di pedalaman ini, 1 di tanah tumpah darah saya, ya. Jauh hulu sungai sana. Kalau yang mau lihat airnya jernih, masya Allah, udaranya segar, pemandangannya indah. Ya, begitulah kalau yang di hulu-hulu, Pak. Makanya agama ini yang murni, yang bersih, yang segar, itu yang di hulu-hulunya. Dan hulu agama ini adalah para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang di muaranya itu banyak debunya, banyak kotorannya, betul? Maka jangan. Wa iyyaka wa ara'ir rijal wa in zakhrafuhu laka bil qaul, kata al-Imam Al-Auza'i rahimahullahu taala. Tinggalkan yang di ujung-ujung yang berpendapat dengan pendapat baru. Kenapa? Sekalipun indah dipandang. La ilaha illallah. Taib, ikhwatal iman, barakallahu fikum. Sekalipun mereka menghiasi dengan perkataan yang indah. Dan 1 lagi pondok kita di kepulauan, tetapi masih dalam wilayah Provinsi Riau, tepatnya di Pulau Penyalai. Disebut Penyalai itu dulu tempat menyalai ikan. Apa bahasa Indonesianya? Menyalai juga. Tahu menyalai ikan, Pak? Ya. Tetapi di Pulau Penyalai bukan tempat menyalai ikan dulu, menyalai babi alias kendi. Tahu babi, Pak? Kendi tahu? Bahasa sini apanya, Ustaz? Babi apa? Celeng, ya. Itulah tempat menyalai celeng dulu. Nah, kalau celeng tempat kami tempat nyimpen uang itu. Ini tempat nyalai babi. Nah, itulah daerah itu. Dan sekarang pondok kita di sana itu baru 30% Islamnya. Sudah ada 80 mu'allaf yang di sana. Selebihnya ada yang Kristen, ada yang Buddha. Sejatinya masih animisme. Dan di sanalah paling ujung ada sebuah dusun namanya Dusun Sekiat. Saya jumpai di sana, itu ada seorang ibu punya 2 suami. Saya ulangi, seorang ibu punya 2 suami. Kalah sampean, Mas. Udah berapa istri, Mas? Wah, kalah tuh. Suami pertamanya waktu itu sudah masuk Islam tapi belum begitu pandai sholat. Tinggal serumah, ya. Dengan 2 suami itu tinggal serumah. Tidak habis pikir saya bagaimana pergaulan kesehariannya. Jangankan malam hari, siang hari pun tak ngerti saya. Ya. Jangankan beda kamar, dinding rumahnya pun tak ada. Tapi saya jumpai kedua-dua suaminya sedang masak berdua ketika itu. Walhamdulillah belakangan saya jumpai bapak itu. Kita ke sana lagi. Alhamdulillah beliau telah pisah dengan istrinya itu. Dan beliau alhamdulillah kena pokok Islamnya pisah. Ya, dan juga itu dipisahkan sama pihak KUA, ingat saya itu. Begitulah potret di pedalaman, Pak. Tapi antum tahu di daerah itulah saya jumpai ketika lewat ada seorang, ada yang boncengan pakai sepeda motor, dan saya jumpai dan dikatakan kepada saya saat itu pendeta Ustaz, sejak setahun belakangan dia mendakwakan misi misionarisnya di sini. La ilaha illallah.
Rasa terpukul-pukul saya saat itu. Tidak ada murid kita di sana yang bisa kita kirim. 2018 saya ke sana. Saya berjalan di kampung itu, sebelum sampai ke pemukiman mu'alaf ini, saya jumpai ada hal yang betul-betul membuat hati saya bersedih. Selain dari lingkungannya, alamnya, airnya saja seperti air teh. Ya, depan pondok kita itu sekarang, kalau nyemplung di sana airnya merah, Mas. Ya, kalau diambil pakai gelas, kemudian letakkan sebelah kanan air sungai itu, air parit itu, sebelah kiri air teh, itu sama saja. Bedanya kalau diminum beda rasa. Ya, itulah kondisinya di sana. Kalau kita berjalan itu sering hitam kaki kita dibuatnya. Kalau kita mandi, Pak, cukup 3 hari saja rambut antum sudah keras-keras terasa. Tetapi antum tahu mereka di sana para misionaris, mereka betah tinggal di sana. Antum tahu, saya jumpai masjid lapuk-lapuk, dinding papan, lantai papan. Tapi tidak jauh dari sana ada gereja-gereja. Bahkan tak jauh di situ ada gereja yang berdiri permanen. Betul-betul menyedihkan hati saya. Maka wajar sepulang dari pulau itu, sepanjang speedboat seringkali air mata saya menetes sampai ke pelabuhan. Seringkali air mata saya menetes. Saya terbayang bagaimana Allah, jika Allah tanya di kota, masjid-masjid sunnah, markas-markas kita besar-besar, bagaimana andai Allah tanyakan kondisi kita di pulau ini. Masih wilayah Provinsi Riau, Ustaz Anas sudah tahu bagaimana kondisi markas-markas besar di Riau, ya. Dan Allahul Musta'an, saya betul-betul terpukul rasanya ketika itu. Belum ada murid yang bisa kita kirim untuk berdakwah ke sana 2018. Mana murid kita sementara yang berdakwah di sana? Ada orang lain, tapi Allahul Musta'an, pahamlah kita bagaimana kondisi dakwah selain dakwah di atas Ahlus-Sunnah dan manhaj salafun salih. Dan kita kalah berlangkah-langkah oleh para pendeta. Sampai sekarang manakala kita telah buat pondok di sana, kita beli lahan di sini, pendeta beli di samping kita, tak jauh dari tempat kita juga banyak dia bisa beli, kalah kita. Makanya Ustazuna Abdul Hakim bilang sama saya, kalau antum, beliau ngasih nasihat pada saya secara khusus, ya. Kata beliau, kalau antum pergi ke pedalaman, bawa uang tapi banyak. Nah, itu yang payah. Uang banyak itu. Maka mau enggak mau ya ta'awun 'alal birri wat taqwa. Tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Tapi yang paling berat sebenarnya bukan hanya uang. Uang itu sebenarnya kalau gula sudah ada sebut akan berdatangan, betul? Yang paling penting mencari gulanya. Gulanya apa? Ustadznya. Ustadznya itu sulit nyari. Yang mau tinggal di pelosok negeri, yang bikin rambut keras-keras itu, susah. Apalagi daerah-daerah panas, yang sinyal kagak ada, mati kartu. Itu susah. Maka mau tidak mau, kondisi ini menuntun saya untuk melahirkan sebuah program namanya kaderisasi dai kampung dan pedalaman. Nanti kita didik, dan yang paling penting kita tengok kepribadiannya, karakternya. Nanti kita kirim dulu ke pedalaman, betah tidak, tangguh tidak, dan kami istilahkan dengan lulus di pedalaman, nanti kita antar gratis belajar ke Yaman. Lulus di pedalaman, nanti kita antar gratis belajar ke Yaman. Sudah ada 11 orang yang saya kirim ke Yaman, yang sudah pernah saya kirim ke Yaman. Ya, di antara mereka juga ada yang pulang. Dan ikhwatal iman, barakallahu fikum. Itu. Jadi sekarang kita kirim ke sana untuk belajar, siapapun anak-anak muda sini yang mau, tapi syaratnya itu mau dakwah di kampung dan pedalaman. Kalaupun tinggal di kampung, perhatian dengan dakwah pelosok negeri. Ini dalam perjalanan ke arah sini saya di Jambi, insyaallah nanti bulan 2 sudah kita rencanakan, jadwalkan kita masuk ke suku anak dalam lagi. Antum tahu kenapa? Di Talang Mamak saya juga jumpai, ya, di suku Talang Mamak sana. Jauh, yang paling jauh di dalam itu saya jumpai hanya satu keluarga yang Islam. Itu pun sekarang tidak begitu menetap di sana. Tetapi selebihnya adalah agama Kristen. Namun sejatinya mereka apa? Ya, belum juga terbina. Namun yang paling memukul saya, ternyata
kita kalah. Bukan setapak, dua tapak lagi. Sejak belasan tahun yang lalu sudah ada pendeta yang datang dari luar negeri mengkristenkan KTP mereka. La ilaha illallah. Maka untuk itu program tentang kaderisasi dai kampung dan pedalaman perlu kita hadirkan. Oh, saya tidak mau ke Yaman, Ustadz. Ada satu program lagi. Apa itu? Program lulus di pedalaman kami hantar gratis ke pelaminan. Oh, itu dia. Kalau kami yang udah tua-tua nih, yang udah punya istri ini boleh lagi Ustaz? Boleh lah, bisik-bisik di luar. Baik, nanti kalau ada yang perlu nomor saya, mau kegiatan untuk dakwah pedalaman atau apa-apa, silakan boleh catat nomor saya. Jangan diminta mahal harganya. 0852 2727 0277 0852 27 27 0277 0852 2727 0277. Nanti jangan minta lagi, sekali lagi mahal harganya. Ya, cukup dicatat aja. Baik, ikhwatal iman, cukup perkenalannya tuh. Ya, kapan-kapan sampai ke sana teleponlah saya. Ustaz, boleh mampir Ustaz atau ke Pekanbaru mau nginap di sana silakan. Nanti ya seadanya. Ya, gitulah kita orang mukmin ini bersaudara. Baik. Ntar dulu, ini waktunya sampai jam berapa? Tolong kasih tahu saya apa yang mau saya sampaikan. Tolong kasih tahu saya sampai jam berapa? Hah? Masya Allah. Barakallahu fiik Ustaz. Baik. Cuman tadi teman-teman di Gunung Terang tanya sama saya, apa temanya Ustaz? Setelah saya kasih temanya, ternyata kawan di sana sudah buat tema sendiri Ustaz. Oh, itu tema yang tidak ACC sama saya kan. Tanya kawan-kawan, itu saya tengok, oh ini maksudnya umum. Padahal sebenarnya saya sudah buat tema, dan tema poster yang dikirim sama kawan-kawan itu saya kasih 2 judul. Malam ini kita kajian, besok pagi kita belajar sama-sama lagi bersama santri. Antum juga boleh dengarkan. Tema kajian malam ini dakwah sunnah, dakwah paling mudah diterima. Dakwah sunnah, dakwah paling mudah diterima. Baik. Subuh besok, ada yang tahu? Jalan cinta, pemuda pejuang asa. Subuh besok, jalan cinta, pemuda pejuang asa. Baik. Jangan lewatkan besok ya. Malam ini kita sedikit berbicara, ini sekedar sharing pengalaman dan juga cerita tentang guru-guru pejuang dakwah sunnah yang pernah saya jumpai. Ya ikhwan, seringkali kita dengar dakwah sunnah, dakwah yang paling berat diterima. Betul? Sepakat nggak Pak? Sebentar, coba kasih tahu saya. Sering kita dengar dakwah sunnah, dakwah paling berat diterima, betul? Betul ya? Tapi tema kajian kita malam ini bukan itu. Dakwah sunnah, dakwah paling mudah diterima. Sepakat Pak? Sepakat juga Ustaz, tapi gimana caranya? Begitu? Berarti tanda tanya ya. Baik. Kadang ya ikhwan, kita jumpa dengan kawan-kawan yang sudah berjenggot panjang, bercelana cingkrang juga. Dia dari kampung, kita dari kampung pula, atau satu daerah yang dakwah belum banyak di sana, kita pula masih terasa terasing. Kita tanya, "Akhi," pakai akhi. Lumayan juga tuh. Depan dia bahasa Arab sedikit. Gimana kabar dakwah di tempatmu? Oh, payah kali kalau di tempat saya. Asli. Kata dia, di tempat saya sulit. Oh, kata dia begitu. Ternyata di tempat dia sulit. Yang satu jawab lagi nggak mau kalah. Oh, payahlah lagi di tempat saya. Kalau di tempat kamu mungkin masih masyarakat. Kalau di tempat saya keluarga saya itu fanatik. Yang satu tambah lagi, tidak mau kalah pula. Weh, kamu mungkin masih suku.
Ya, adat istiadat. Kalau di tempat saya kesyirikan, akhi. Saling berlomba-lomba menyebut tentang betapa sulitnya dakwah di tempat mereka masing-masing. Allahul musta'an. Al-Fatih. Mana tablet Nabi? Bawa sini. Baik, ada yang lihat. Ikhwatal iman, barakallahu fikum. Jadi kondisi ini ya ikhwan, kadang kita alami. Betul enggak, Pak? Betul? Atau beda? Di sini mudah-mudah saja ya. Jazakallahu khairan. Ini anak saya yang pertama, Pak. Namanya Muhammad Al-Fatih, ya. Calon ustaz besar insyaallah. Amin. Itu yang kedua itu namanya Saleh Al-Fauzan. Itu dia calon pejuang besar itu. Mudah-mudahan dia berkelana berdakwah keliling dunia insyaallah. Di sini kurang sinyal ya. Apa sinyal di sini? Telkomsel ya. Ada. Baik. Ikhwatal iman, barakallahu fikum. Jadi kondisi ini ya ikhwan, kita alami kadang. Namun sunnah ini, apabila kita dakwahkan secara utuh, dakwah sunnah adalah dakwah yang paling mudah diterima. Justru dakwah bid'ah lah yang paling sulit diterima. Apa dalilnya Ustaz? Al-Imamul Barbahari rahimahullahu ta'ala menyebutkan, i'lamu anna al-islama huwa sunnah wa sunnah hiyal Islam. Betul begitu Sanas? Ketahuilah, kata beliau, sesungguhnya Islam adalah sunnah dan sunnah adalah Islam, tak dapat dipisahkan. Siapa yang membawa Islam ini, Pak? Yang membawa Islam ini adalah Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah ketika Nabi telah diutusnya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau Muhammad melainkan memberikan rahmat bagi sekalian alam. Berarti dakwah sunnah datang, masyarakat senang. Bukan sebaliknya, dakwah sunnah datang, masyarakat berang-berang. Kecuali kalau kita berang-berang. Tahu berang-berang, Pak? Hah? Tahu binatang berang-berang? Kita orang, bukan berang-berang. Baik. Kalau demikian ceritanya, dakwah sunnah adalah dakwah yang akan memberikan rahmat. Bukanlah dakwah sunnah ini dakwah yang akan mendatangkan malapetaka dan seakan terasa kiamat di tengah-tengah masyarakat itu. Dakwah sunnah adalah dakwah yang akan mendatangkan rahmat. La ilaha illallah. Dakwah sunnah adalah dakwah yang paling mudah diterima. Kalau ada yang mengatakan, Ustaz, dakwah sunnah adalah dakwah yang paling sulit diterima, dan membawakan dalil bada al-Islam ghariban wa sayaudu ghariban. Islam awal datangnya gharib, asing, dan akan kembali asing sebagaimana awalnya, tapi bahagialah orang-orang yang asing ketika itu. Hadisnya sahih, tapi kadang bukan tidak tepat kita di dalam memahami dan menerapkan. Kadang kita pulang kampung, tidak seutuhnya kita mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun karena mendengar hadis bahwa Islam awal datangnya asing dan akan kembali asing sebagaimana awalnya, akhirnya kita mengasing-asingkan diri. Itu namanya bukan terasing, tapi mengasing-asingkan diri. Itulah yang bikin masyarakat jadi pusing. Seperti apa pula Ustaz? Kadang pulang kampung,
Sudahlah celana, cingkrang, jenggot panjang. Celana dia itu Pak, di kiri kanannya ada saku. Runcing pula kadang ke bawah. Masyarakat taunya yang runcing tu cuma pensil. Kok ini ada celana yang runcing ke bawah? Tapi kan Ustaz enggak boleh isbal. Sahih. Mantap. Udah bagus itu. Tapi kan sunahnya Ustaz separuh, setengah betis. Mantap sampean Mas. Mantap. Tapi kadang-kadang tidak sesuai penerapan dan tidak tahu sikon. Salat di masjid masyarakat itu, begitu nampak orang semuanya tak berjenggot, baju-baju biasa saja, tampangnya tampang, dalam pikirannya tampang alil bid'ah. Akhirnya begitu masyarakat tengok pula dia berjenggot, Imam Pak, kadang cuma basa-basi, ya dihantamnya langsung maju ke depan. Begitu selesai solat, langsung tidak pakai zikir jahar sebagaimana orang-orang buat, menghadap ke jemaah. Bingung orang-orang sekampung dibuatnya. La ilaha illallah. Itu belum lagi kalau salat jahar tak pakai bismillah. Alasannya imamnya belum betul tahsinnya Ustaz. Karena dia sudah belajar tahsin 3 bulan. Maka seakan-akan semua imam semuanya bacaannya tidak sah. La ilaha illallah. Itu mengamalkan sunnah namanya. Itu yang perlu dipertanyakan dulu. Apakah sunnahnya begitu? Apakah seperti itu pergaulan kita semestinya dengan di tengah-tengah masyarakat? Apakah itu namanya sikap yang bijak di tengah-tengah orang banyak? Ikhwan, Nabi SAW diperintahkan oleh Allah tidak hanya berdakwah kepada tauhid, tidak hanya diajarkan kita oleh para ulama Ahlussunnah untuk berpegang teguh dengan prinsip akidah dan manhaj salafun salih, tapi kita juga diwajibkan untuk hikmah dalam berdakwah di jalan Allah. Bahkan ada orang yang ada bercerita sama saya, tahu saya orangnya Pak, dia mulai dapat hidayah, orang sebut dia singa. Itu tidak bisa dielakkan juga. Tapi kadang bukan keterasingan yang membuat dia, yang membuat masyarakat jadi pusing, tetapi gaya dan etikanya, adab dan perilakunya. Dia salat, habis salat langsung sandar di dinding, selonjor kaki. Begitu ada imam yang tanya sama dia, kenapa katanya? Cuma seperti itu sunnahnya, kata dia. Allahul musta'an. Masyarakat pusinglah tengok, kata dia cuma seperti itu sunnahnya. Yang terbayang dalam pikiran dia, begitu sunnahnya tuh, jelek kali sunnah itu. Habis solat langsung selonjor kaki, menyandar pula ke dinding. Sampai-sampai ada ikhwan bertanya sama saya, Ustaz, apakah sunnah hukumnya habis selesai solat langsung duduk belakang? Saking seringnya dia tengok orang-orang begitu. Baik, ikhwan, kalau hidup di tengah orang banyak perlu bersikap bijak. Dakwah itu ada ilmunya. Makanya Umar bin Abdul Aziz menyebutkan, dan ini yang sering disebut oleh Syekhuna Abdul Razak hafizallah taala, man da'a bi ghairi ilmin kana yufsid akthar mimma yuslih. Barang siapa yang berdakwah tanpa landasan ilmu, maka lebih banyak merusaknya ketimbang memperbaiki. Makanya Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullahu taala, Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu taala menyebutkan, dakwah itu mesti ada 3 ilmu yang harus dikuasai. Yang pertama, mengetahui al-ilmu bima yad'u ilaihi, ilmu yang akan
dakwahkan, mana ilmunya? La ilaha illallah. Yang kedua, ma'rifatu halil mad'uwin, mengetahui kondisi-kondisi orang-orang yang akan didakwahkan itu. Yang ketiga, baru mengetahui apa metode yang pas untuk mereka. La ilaha illallah. Dalam dakwah ilallah, kita dituntunkan oleh Allah Rabbuna Jalla fi'ula untuk betul-betul berpegang teguh dengan prinsip dan akidah manhaj salafun salih. Di dalam surat Yusuf ayat 108 Allah menyebutkan, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin." Katakanlah Muhammad, inilah agamaku, inilah hadhi sabili, inilah jalanku, dan ini kalimatnya mufrad atau jamak? Sabili mufrad atau jamak? Sabili mufrad atau jamak? Mufrad. Bukan dengan kalimat subul, subuli, tidak. Artinya apa? Mufrad satu, jamak banyak. Allah menggunakan kalimat Qul hadhi sabili, katakanlah Muhammad, inilah jalanku, satu jalan yang lurus. Kalau ada orang mengatakan banyak jalan menuju Roma, iyalah, itu jalan menuju Roma, ini jalan menuju surga. Ikhwatal iman, satu hari Rasul membuat satu garis lurus dan Rasul menyebutkan firman Allah. Rasul juga membuat garis-garis lurus di kiri dan kanan. Rasul mengatakan, "Anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili." Katakanlah, sesungguhnya kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, Nabi menyebutkan tentang firman Allah, inilah jalanku yang lurus, ikuti jalan itu. Jangan ikuti jalan-jalan yang lain di kiri kanan itu. Niscaya kalian akan tercerai-berai dari jalan Allah. Dalam hadis Nabi SAW, ternyata di jalan kiri kanan, selain jalan yang lurus itu, selain sunnah Nabi SAW tersebut, ada syaitan yada'u ilaihi, yang mengajak kepada yang di kiri dan di kanan itu, selain jalan yang lurus itu. Pertanyaannya, ada tidak syaitan mengajak kepada kebaikan? Ada syaitan mengajak kepada kebaikan? Ada tak syaitan mengajak kepada hasanah? Ada tidak? Tapi ada tak bid'ah hasanah? Perlu diulang ini. Syaitan yang di kiri dan di kanan itu sentiasa menyeru kepada jalan-jalan selain jalan yang lurus itu, di kiri dan di kanan. Pertanyaannya, ada tak syaitan menyeru kepada hasanah? Enggak ada. Tapi ada tak bid'ah hasanah? Tapi katanya ada. Ya katanya. Cuman enggak konsekuen. Kalau memang bid'ah hasanah ada, jangan juga lah disebut nama kita. Ayo coba renung, bapak-bapak, kawan-kawan. Coba renungkan. Kalau amalan kita sunnah, pantas disebut ahlus sunnah wal jamaah. Tapi kalau amalan kita banyak bid'ah hasanahnya, terus kita masih menyebut ahlus sunnah wal jamaah, itu namanya tidak konsekuen. Seharusnya disebut ahlul bid'atil hasanah. Baik. Ini prinsip dalam dakwah. Ad'u ilallah, saya mengajak kepada jalan Allah, bukan kepada hizib, bukan kepada yang lain-lain. Ana wa manittaba'ani, saya dan orang-orang yang mengikuti saya. Wa subhanallah, dan maha suci Allah, saya tidaklah termasuk golongan orang-orang musyrik. Ini ayat, namanya ayat yang menjelaskan manhajul anbiya fi da'wati ilallah, metode para nabi dalam berdakwah di jalan Allah. Baik, ini panjang. Syekh Ali Hasan bin Abdul Hamid Al-Halabi rahimahullah taala pernah menjelaskan syarah ayat ini depan para asatidzah kita, ya, belasan tahun yang lalu, puluhan tahun yang lalu. Barakallahu fikum. Saya dengar dari rekamannya. Baik. Jadi ikhwatul iman, itu prinsip yang pertama,
Makanya dalam dakwah ilallah ada dua hal yang harus kita pegang. Satu, memegang teguh prinsip akidah dan manhaj. Dua, bersikap hikmah di tengah-tengah masyarakat. Sebab Allah Rabbul Alamin mengajarkan kepada kita tidak hanya memegang teguh prinsip akidah dan manhaj, dan ini juga manhaj. Yang kedua ni, manhaj hikmah dalam berdakwah. Allah menyatakan di dalam Al-Quranul Karim firman yang mewajibkan kita untuk berdakwah dengan hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Dalam surah An-Nahl ayat 125. Serulah manusia kepada jalan Rabbmu dengan hikmah dan nasihat yang baik, serta bantahlah mereka dengan cara yang baik juga. Ini kalimatnya ud'u, amar, perintah, wajib. Maka berdakwah di jalan Allah perlu hikmah. Tapi ustaz, saya tidak berdakwah ustaz. Itu kan kewajiban ustaz. Hei, kalau tidak mau disebut berdakwah, sekarang begini aja. Katanya kan enggak berdakwah. Sekarang begini aja. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyebutkan ada 4 kewajiban kita dalam salah satu usul. Pertama al-ilmu, kedua al-amal, ketiga ad-da'wah. Yang keempat as-sabru 'alal adha fihi, sabar atas derita yang ditanggung karena ilmu, amal dan dakwah itu. Iya ustaz, cuman saya kan enggak ustaz, enggak berdakwah. Begini aja. Suratul Asr hafal? Wal Asr. Demi masa, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Wa amilus salihat, dan orang-orang yang beramal saleh. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Saling nasihat menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Kalau tidak mau disebut berdakwah, berarti saling nasihat menasihati takkan pernah lepas dari kehidupan kaum muslimin antara satu dengan yang lainnya. La ilaha illallah. Memang betul, berdakwah mestilah dengan ilmu. Babul ilmi qabla al-qawli wal amal. Berilmu sebelum berkata dan beramal. Ya, walaupun mungkin sudah hafal hadis, jangan sampai kita berdalil balighu anni walau ayatan, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Akhirnya sembarang menyampaikannya. Satu ayat baru yang didengar, seakan-akan 10 ayat telah dikuasai. Kalaupun satu ayat itu sudah kita kuasai, pastikan dulu ayat atau dalil hadis yang kita dengar itu sahih atau tidak, sebab kita bisa terancam dengan berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya pastikan dulu dari anninya, darikunya, pasti tidak dari Nabi, sebab banyak hadis yang dipalsukan. Itu berdakwah. Sekarang saling nasihat menasihati, itu tidak lepas dari kehidupan kita. Makanya cara memberikan nasihat itu mesti hikmah. Dan memberikan nasihat di tengah masyarakat adalah bagian dari kehidupan kita sebagai seorang muslim. Dan dakwah itu bukan hanya dakwah dengan lisan, tapi juga dengan anggota badan. Makanya Nabi menyebutkan wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Pergaulan manusia dengan pergaulan yang baik. Pergaulan kita, bapak-bapak yang saya cintai karena Allah, para talabatul ilmi yang dirahmati oleh Allah, pergaulan kita adalah bagian dakwah ilallah. Maka bergaullah dengan sikap hikmah. Itulah sunnah. Jadi dakwah sunnah bukan hanya dakwah kepada jenggot panjang, dakwah kepada apa? Celana cingkrang. Tidak. Bahkan ciri-ciri dakwah Ahlussunnah seperti perkataan para ulama, di antaranya Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizallahu taala, 2, 1 berdakwah di atas ilmu, 2 dakwah di atas tauhid. Ajib. Allahu akbar. Azan dulu ya. Jazakallahu khairan. Tafadhal azan. Barakallahu fikum. Ikhwatal iman, barakallahu fikum. Sampai apa? Dakwah sunnah adalah dakwah yang paling mudah diterima. Tapi
jika memang betul-betul sunnah itu kita terapkan, dan di antara makna dakwah sunnah, di antara kewajiban kita dalam mendakwakan sunnah adalah hikmah dalam berdakwah. Komprehensif. Dakwah sunnah bukan hanyalah dakwah dari masjid ke masjid, dari mimbar ke mimbar saja. Dakwah sunnah bukan hanya sekedar mendakwahkan jenggot panjang, celana cingkrang. Bahkan dakwah sunnah ada tahapan-tahapannya. Lihatlah perjalanan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang didakwakan oleh Nabi dahulu. Dan orang yang paling hikmah dalam dakwahnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di antara makna hikmah apabila digandengkan dengan Al-Quran, maka makna hikmah adalah sunnah. Dan dapat kita pahami bahawa orang yang paling hikmah dalam dakwanya adalah orang yang mendakwakan sunnah. Dan secara bahasa, hikmah disebut juga dengan isabatul haqq, sesuai dengan kebenaran, sesuai dengan sunnah. Maka siapapun yang tidak berdakwah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bukan orang yang hikmah dalam dakwahnya. Siapapun yang berdakwah menyelisih sunnah Nabi, yang dalam bahasa Nabi disebut dengan bid'ah, maka dia adalah orang yang tidak ada hikmahnya sama sekali. Belakangan seringkali hikmah dimaknai dengan menyampaikan dakwah sesuai dengan selera orang banyak. Ini keliru sangat. Janganlah atas nama hikmah dalam dakwah melanggar prinsip akidah dan manhaj. Janganlah atas nama beradab kepada orang banyak, beradab kepada orang-orang tua, beradab kepada para ulama, kita langgar prinsip akidah dan manhaj, serta beradab kepada Nabi dan Allah Ta'ala sendiri. Sebaliknya, jangan pula atas nama akidah dan manhaj kita langgar adab, kita langgar akhlak mulia dan sikap hikmah di tengah-tengah masyarakat. Kita langgar sikap bijak di tengah-tengah orang banyak. Karenanya dua hal ini perlu kita jaga, prinsip akidah dan manhaj. Dan ini akan didapatkan kekokohannya manakala kita terus bertalaki dengan kitab-kitab para ulama di dalam bab akidah dan manhaj ini. Hikmah dalam berdakwah akan kita dapati dengan didikan guru-guru kita. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam sikap hikmahnya langsung diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam riwayat Bukhari dan juga Muslim tentang bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dibelah dadanya, dan salah satu riwayat itu disebutkan bahwa langsung dituangkan hikmah itu ke dada Nabi. Lalu kita dari mana kita belajar hikmah? Belajar hikmah tentunya kita dapatkan dengan al-ilm. Innamal ilmu bitta'allum wa innamal hilmu bittahallum. Sesungguhnya hanya saja ilmu didapatkan dengan mempelajari ilmu, dan sikap hilim, sikap santun tidak tergesa-gesa didapatkan dengan belajar santun dan sikap yang tidak tergesa-gesa itu. Berarti belajar. Dari mana kita eloknya belajar? Dari guru-guru kita yang telah malang melintang, telah merasakan asin, pahit, manisnya perjuangan. Nabi katakan, al-barakatu ma'akabirikum, keberkahan bersama generasi yang lebih tua dari kalian. Tua dalam ilmu, tua pula dalam pengalaman. Di situ sikap bijak, sikap hikmah itu insya Allah kita dapatkan.
Ikhwatal iman, bapak-bapak yang saya cintai karena Allah Tabarakar Rahman, hikmah bersamanya lah dakwah sunnah kita hantarkan. Berarti menghantarkan dakwah sunnah dengan hikmah. Disinilah dakwah sunnah akan mudah diterima. Di antara makna hikmah disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, fi'lul ladzi yanbaghi ala wajhi alladhi yanbaghi fi waqti alladhi yanbaghi. Mengerjakan sesuatu yang pantas, yang layak, yang pas, yang tepat dengan cara yang layak, dengan cara yang pantas, dengan cara yang tepat, ala wajhi alladhi yanbaghi, sesuai dengan fi waqti alladhi yanbaghi, sesuai dengan waktu yang pantas, yang layak, yang tepat pula waktunya. Itulah makna hikmah. Dan sikap hikmah ini, ya ikhwan, tidak akan pernah kita dapatkan kecuali di atas asasnya. Apa asas hikmah itu? Asas hikmah, pilar hikmah ada 3. Yang pertama, pilar hikmah itu di atas ilmu. Seseorang tidak akan pernah bisa hikmah dalam dakwahnya di jalan Allah kecuali bersama ilmu. Yang kedua, dengan sikap al-hilmu, sikap bijaksana, sikap santun. Dan yang ketiga, al-anah. Apa itu? Sikap tidak tergesa-gesa. La ilaha illallah. Ini perlu dipahami dengan baik. Ikhwatal iman, bapak-bapak yang saya cintai karena Allah Tabarakar Rahman, sikap hikmah kita wujudkan dalam 3 hal. 1, bermula dari hati. 2, terucap dalam lisan. 3, terlahir dan terwujud nyata dalam perbuatan. 3 ni. Taib. Yang membuat kita sering tidak bisa diterima oleh masyarakat, atau yang membuat kita tidak bisa hikmah, bijak, kaku di dalam dakwah dan pergaulan di tengah-tengah masyarakat, karena kita tidak bisa memandangnya sebagai saudara kita. Padahal Allah Rabbul Alamin menyebutkan innamal mu'minuna ikhwatun, hanya saja sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Allah tak sebut hanya alumni-alumni pondok ini saja yang bersaudara. Tidak hanya pondok alumni-alumni atau jamaah-jamaah masjid Sabilul Hidayah saja yang bersaudara. Tidak, orang mukmin bersaudara. Tapi bukankah Ustaz dalam riwayat Ibnu Majah dan yang lain-lainnya dalam hadis iftiraqul ummah, Nabi sudah menyebutkan umat ini berpecah belah. Bahkan ketika Nabi menyebutkan tentang umatnya, wallazi nafsu Muhammadin biyadihi la taftariqanna ummati ala 73 firqah. Demi jiwa Muhammad, jiwaku berada di tangan Allah, sungguh umat ini akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar illa millatan wahidah. Semua mereka terancam dengan neraka kecuali satu golongan. Para sahabat bertanya, siapa mereka ya Rasulullah? Rasul pun mengatakan, ma ana alaihil yawma wa ashabi. Apa yang saya berprinsip padanya hari ini, dan apa yang saya dan para sahabat saya berprinsip padanya hari ini. Di atas prinsip itu Nabi berpegang.
itulah dia yang hak. Itu ya dia ahlus sunnah. Ini Mas'ud menyebutkan ahlus sunnah al-jamaah. Ibnu Mas'ud menyebutkan makna al-jamaah dalam hadis iftiraqul ummah. Maknanya adalah ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdaka, yang sesuai dengan kebenaran walaupun engkau seorang diri. Maka makna jamaah di sini bukan jamaah masjid tertentu, tapi adalah jamaahnya para sahabat. Siapapun yang menyelisih para sahabat berarti menyelisih jamaah. Ikhwatal iman, barakallahu fikum. Bagaimana mendudukkan ini? Ayat tadi orang mukmin bersaudara, sementara di sini ada pula perbedaan umat ini 73 golongan, cuma satu golongan yang selamat yang disebut dengan firqah an-najiyah. Sahih, betul. Tetapi jangan pandang orang-orang yang terjatuh dalam firqah yang 72 itu seperti pandangan kita terhadap orang-orang kafir. Makanya dalam al-ilmu al-bara wal bara, dalam ilmu al-wala wal bara, cinta, loyalitas dan kebencian, ada orang yang kita benci 100%. Ada orang-orang yang kita cintai 100% pula. Dan ada orang yang kita letakkan ada cinta dan benci kita kepadanya. Cinta kepada kebaikannya, benci kepada sesuatu yang ia langgar dari ketaatan dan hukum Allah. La ilaha illallah. Kalau demikian, coba lihat bagaimana Nabi SAW juga menuntun kita. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman salah seorang kalian sebagaimana sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Kalau kita ya ikhwan, bapak-bapak yang saya cintai karena Allah Tabarakar Rahman, mencintai diri kita mengamalkan sunnah, meyakini sunnah, ittiba'us sunnah, maka cintai pula saudara kita untuk mengamalkan dan mencintai sunnah. Kalau kita sudah pandang dia sebagai saudara, kita cintai pula dia sebagai saudara kita sebagaimana mencintai diri kita, kita tentu akan berupaya menghantarkan dakwah sunnah itu pada dirinya. Namun dengan cara apa? Kalau kita sudah pandang sebagai saudara, tentulah kita bisa bersikap bijak, bersikap hikmah. Bagaimana caranya dia bisa terima? Tentu kita akan berpikir panjang. La ilaha illallah. Ya ikhwan, tidak semua orang dikerasi Nabi. Tengoklah siapa yang dikerasi oleh Nabi SAW dalam dakwahnya, dalam tarbiyahnya. Afwan, ini jatuh dari tadi. Tolong diingatkan kalau nampak. Ini aja, San. Kayaknya mudah jatuh dia. Dia mudah jatuh. Di sini aja. Jazakallah. Nanti kalau jatuh ingatkan. Kalau perlu. Baik. Kalau sudah kita pandang sebagai saudara, saudara kita, sayang nggak sama saudara, Pak? Sayang kan? Kalau sayang kita tentu perlu kita ajak dengan baik. Allahu Akbar. Tengok Nabi, Pak, dakwah nih beliau hikmah, tapi hikmah tidak sikap lunak aja. Asal hikmah memang lunak, tapi ada saatnya harus tegas. Ada saatnya benda tu mau kita hancurkan karena mau kita bangun, itu bawa palu yang keras. Betul? Tapi tidak semua benda harus dihancurkan. Ada benda yang tidak nak kita hancurkan. Makanya jangan dengan benda yang keras dipukulkan. Pukul dengan benda lembut.
Makanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berlemah lembut, Allah puji, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum." Dengan sebab rahmat Allah engkau bisa lemah lembut kepada mereka. Kalau kamu keras hati, berlaku kasar, lam faddu min haulik, akan terjauh mereka darimu. Pak, hikmah itu di antara maknanya lembut. Kalau sudah benda lembut, Pak, kita lemparkan kepada benda keras, coba. Mana dia? Benda lembut kita lemparkan pada dinding yang keras, tak, langsung lengket dia. Tapi kalau benda keras, namun kita harapkan lengket, tertanam langsung, tidak bisa. Coba lempar benda keras, tak, melantik dia, Pak. Makanya sesuai sikon, isabatul haqqa, yang sesuai dengan kebenaran, yang pas kondisinya. Nabi tengoklah orang yang berlemah lembut. Ketika Nabi SAW sikap keras dan tegasnya kepada siapa? Kepada orang-orang tertentu. Kepada orang yang betul-betul hendak akan diperangi, tegas. Atau kepada murid-muridnya yang ingin beliau didik. Seperti Ka'ab ibn Malik, bahkan ditahdir oleh Nabi, dihajar oleh Nabi, diboikot oleh Nabi, tidak bicara-bicara, tidak ada salam, tidak ada kalam. Tapi tengok sikap Nabi kepada orang-orang, bahkan preman. Dalam riwayat tentang Aisyah menceritakan bagaimana orang preman besar, orang yang paling jahat di kaumnya mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi Nabi perlakukan dia dengan baik. Untuk apa? Itu untuk diantaranya li ta'lif, untuk mendekati hatinya, melembutkan hatinya, atau ta'lif ini, pendekatan itu dilakukan untuk apa? Khawatir kita ancaman dari perbuatan buruknya akan menimpa kita, maka jangan dicela, tapi didekati. Khawatir kita keburukannya yang akan terjadi karena keterbatasan waktu. Ini baru konsep dasar dalam hati kita, Pak. Kalau dah pandang orang saudara, mantap. Sekarang coba kita tengok dalam lisan. Lembutlah dalam lisan kita. Kadang kita tidak bisa. Mulai jaga dari sikap yang tidak kasar kepada orang-orang awam itu. Termasuk juga memilih diksi, memilih kosakata yang tepat. Contoh, kalau kita duduk-duduk di tengah orang awam, jangan buat duduk di tengah orang-orang yang jenggotan. Kadang misalnya di kota Bandar Lampung ada daurah besar, yang datang Ustaz Syafiq misalkan, bagus, mantap, hadir. Tapi besok setelah daurah, sehari setelah daurah, jumpa sama kawan yang kemarin gak hadir. Mas, ini acara orang meninggal. Ada orang meninggal pergi melayat, masyarakat banyak. Sampean kok gak datang daurah kemarin? Daurah mana? Itu daurah Ustaz Syafiq loh. Apalah daurah? Pikiran masyarakat yang mendengarnya, dia nggak ngerti. Rugi antum, Mas. Makanya ana libur kerja, mikir lagi dia. Sudahlah daurah tambah antum. Apa ya antum? Atom dia tahu, bahaya itu. Ini tambah lagi ana, apa ya dia? Ana itu yang dia tahu cuma ana Diana, perempuan jenis kelaminnya. Ngerti dia? Coba ganti bahasanya sedikit, Mas. Mas, kemarin hadir enggak tali akbar di sana? Kok enggak hadir kemarin, Mas? Saya upayakan, Mas. Masya Allah. Kalau mau cerita juga, pemilihan kosakata. Atau di tengah-tengah masyarakat banyak bersikap bijaklah dalam berbicara. Kadang mungkin ada orang yang dia benci kepada kita, tapi seringkali bicara kita tuh yang jadi masalah. Sama santri sering saya nasihati, kalian kalau pulang kampung nanti coba jangan eksklusif, jangan tertutup. Nampak Pak D, Bu D kita, Assalamualaikum Pak D, Assalamualaikum Bu D. Nanti termasuk juga saya uraikan dalam anggota perbuatan hikmah kita, salat di masjid. Ya ikhwan, kalau belum saatnya kita jadi imam, jangan jadi imam. Belum saatnya. Nabi SAW tidak rubah bentuk Ka'bah, khawatir kaumnya berubah imannya.
ada waktunya. Makanya kata Ibnu Qayyim tadi ala fi waqtil ladzi yanbaghi, pada waktu yang tepat. Kalau belum pas jadi imam, jangan jadi imam. Ya ikhwan, saya tengok di tempatnya Ustazuna Muhammad Wujud itu, beliau salah seorang guru tua kita, sepuh kita yang mengajari saya bagaimana dakwah di tengah masyarakat. Saya tengok di tempat beliau, masjid ni dekat rumah itu dekat, ni rumahnya, ini pondoknya, di sini masjid. Masjid ni paling banyak donaturnya beliau yang cari. Di sini pondok putrinya, dekatnya beberapa ratus meter, tapi yang jadi imam bukanlah beliau, bukan pula ustaz-ustaz yang hafiz Quran. Waktu itu saya lihat masyarakat yang jadi imam, bacaannya saya tak tahu. Ustaz di belakang tu hafiz, takkan sama. Tapi beliau sabar, tidak diambilnya lahan orang. Sabar, akhirnya masyarakat terima dakwahnya. Masyarakat tidak ganggu-ganggu dakwahnya. Masyarakat mengerti, cuman kadang kita tidak paham. Makanya saya sering menasihati santri, kalau kalian pulang kampung, tegur sapa itu masyarakat. Kalau salat di masjid, salat di masjid, yang bid'ah itu mas, yang bid'ah itu mengerjakan zikir-zikir yang tidak sesuai sunnah. Ya dibuat-buat orang mungkin, tapi duduk di situ tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Itu namanya bukan dalam rangka bergaul dengan al-bidah, tidak. Makanya metode itu ada hajar dan ada ta'lif. Kapan hajar, kapan ta'lif, itu ada kaedahnya. Makanya di antara kitab yang paling indah dalam hal ini kitabnya Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizallahu taala An-Nasihah. Dulu pernah kami ikuti daurah beliau di Pekanbaru, Jami' Bidarda. Barakallahu fiikum. Ikhwatal iman. Jadi duduk situ. Apa salahnya? Masyarakat zikir-zikir yang tuh zikir aja situ dulu dengan sesuai sunnah. Nanti kalau tadi belum jumpa, kan setiap kali jumpa salam, setiap selesai sholat salam, itu ya enggak. Tapi kalau tadi belum jumpa, salaman itu sunnah. Salaman, Assalamualaikum Pak D, sehat Pak D. Nanti mungkin di luar Pak D dengan Bu D-nya jalan bareng, nampak sama kita. Assalamualaikum Pak D, Bu D. Doakan ya Pak D, saya baru pulang mondok. Ini dah 1 tahun di pondok Bu D, alhamdulillah dah dapat 10 juz. Masya-Allah. Pikir dia tuh. Ya, mudah-mudahan doakan Bu D, Pak D, saya jadi hafiz Quran. Mikir dia tuh di rumah. Kata istri dia, elok juga anak tu ya bang, katanya. Ya mas, besok balik lagi. Alhamdulillah ada balik pondok lagi Bu De. Mudah-mudahan doakan saya jadi anak yang baik. Alhamdulillah sekarang dah 20 juz Bu De. Pak D, lembutkanlah gigi dari lidah sikit dulu. Mikir dia lagi, ditambah ucapan sama istrinya. Ya mantap anak tu bang. Kalau adalah anak kita, elok juga kita suruh pergi mondok dia ke Sabil Hidayah, Sabilul Hidayah. Besok dah kelas 3, dapat 30 juz. Doakan Pak D, insya-Allah nanti bulan 6 ini saya Bu D mau wisuda lagi, wisuda 30 juz. Di rumah ada berubah ceritanya. Masya-Allah mantap kali anak tu bang. Kita buatlah dia jadi menantu bang besok. Dapat mertua. Cuman kadang tak siap. Ya. Lisan tak baik. Atau mungkin nampak orang jenggotan, orang hina kita. Seperti kambing kamu kata kawan-kawan kita. Ya. Kambing yang kayak gini nih, enggak, kamu jenggot kayak gini. Mas, enggak apa-apa dia bilang gitu. Jangan pula dijawab, mendingan saya kambing yang enggak punya jenggot, mas apa? Anjing. Marahlah dia. Tapi coba. Alhamdulillah mas, dek, pak. Sejak saya jenggotan ini, alhamdulillah, senang hati saya. Bahagia terus rasa diri saya. Bayangkan mas, alhamdulillah dulu saya nih. Sekarang kan saya kalau sholat tahiyat itu mas, kalau yang memakai ijtihad para ulama yang tahrik ya,
Saya kalau salat tahiyat itu mas bergerak-gerakkan jari. Ya. Contoh kan ada juga yang menguatkan pendapat tidak tarik ya. Yang tariklah dulu ya. Misal contoh, kalau dulu mas di kehidupan saya kacau mas, di atas malah apa? Gerak-gerakkan jarinya. Joget. Nah, itu dia. Alhamdulillah sekarang mas ninggalkan salat ini. La ilaha illallah, sedih rasanya hati saya kalau saya sholat, mau nangis saya mas. Mikir itu. Saya tak mau tinggal sholat. Enak aja tinggal sholat. Mikir dia tuh. La ilaha illallah. Atau mungkin nanti kau jumpa kawan-kawan, assalamualaikum mas. Atau dek, kawan. Udah lama kita nggak jumpa. Begitu jumpa, nampak istri kita lain pandangannya sedikit. Istri dia tuh buka aja rambutnya. Istri kita udah pakai cadar. Nah, ini mas, istri saya sekarang udah pakai cadar kayak ninja mas. Bilang aja duluan. Daripada dia bilang, mendingan kita duluan ke ninja istri saya sekarang mas. Cuman itulah mas, kalau dulu mas nampak istri orang lupa istri saya mas. Alhamdulillah sekarang mas, yaitu sambil gurau-gurau, tidak serius sekali. Ya, dosa-dosa jangan ceritain, kagak boleh juga. Ya, tapi mas, perangai saya tahu lah ente dulu mas. Ya, kawan, tahulah kamu dulu gimana perangai saya. Sekarang tahu deh ente. Masya Allah, istri saya makin sayang sama saya. Saya makin cinta sama istri saya. Terasa masih seperti pengantin baru kami mas. Mikir dia tuh pak. Saya, tentu bayangkan, udah 20 tahun saya nikah. Kayak seperti malam-malam pertama hari-hari kami di rumah tuh. Malam-malam kami di rumah tuh. Mikir dia tuh. Saya baru 15 tahun nikah, makin jelek dan makin kacau amburadul rumah tangga saya. Mikir dia tuh. Tapi kita duluan yang bilang, istri kita seperti ninja. Apa salahnya orang sebut-sebut kita tidak baik? Yang paling penting kita tidak marah. Kita ini dah cerdas Pak, Ahlussunnah ini dah cerdas. Ya, makanya Ahlussunnah itu al-uqala, orang yang cerdas. Contoh kecerdasan kita, dalil yang berat belum masuk ke akal-akal masyarakat, ada masuk ke akal kita, ke akal orang awam belum masuk, masih kecil akalnya, akal kita ada besar sikit. Maka muat dalil yang besar tuh. Makanya para ulama, semua dalil yang besar-besar tuh masuk di akal mereka, karena akal mereka cerdas dan besar. Jadi sekarang kita dah cerdas sikit dari orang-orang yang belum cerdas. Maka jangan buat bodoh-bodoh lagi. Ini orang marah, wak marah pula. Ahlussunnah bukan marah orang yang ditakutinya pak, marah dia. Kalau udah marah, itu kacau itu. Orang marah biarlah orang marah. Sampai kapan dia marah? Tak peduli kita. Paling panik dia nengok kita. Ada ikhwan dalam perjalanan dakwah sini ini dibilangnya istrinya begini begitu. Tak apa-apa, biar aja dia marah. Antum tahu enggak? Ustaz Wujud itu ya ikhwan. Itu Masya Allah beliau terapkan. Orang enggak marah sama beliau. Kalaupun orang marah dekati aja katanya. Ya. Cara makna dari yang beliau contohkan, yang beliau nasihatkan kepada saya demikian. Makanya kalau ada orang-orang yang mengganggu dakwah beliau, itu tokoh-tokoh masyarakat itu yang jangan. Yang bilang jangan. Bahkan kiai-kiai yang berseberangan dengan beliau juga sejatinya amalan dan keyakinan. Pesan sama jemaahnya, jangan ganggu Ustaz Wujud. Ajib. Ada apa kok bisa seperti itu? Manakala saya menengok beliau begitu, saya sempat menangis Pak, berjalan depan rumah beliau. Saya teringat dengan daerah saya, kampung saya. Ini yang belum saya lakukan. Saya menangis Pak. Manakala saya pulang sedikit demi sedikit, saya coba pula perlahan-lahan menerapkan ilmu yang diajarkan beliau. Masya Allah ya ikhwan. Satu hari ada seorang khatib yang dari A sampai Z khutbahnya itu nyebut saya saja. Cuma nama saya saja yang enggak dibilangnya. Kajian kita sebut itu aja kerjanya. Selesai khutbah, ada yang datang, jemaah kita, kawan kita, ya keluarga kita juga. Itu beliau bilang, datanglah sama dia, para kali. Ya ikhwan, datang enggak saya tuh? Nyebut-nyebut kita dia, datang enggak kita? Datanglah, pantang kita datang itu. Gentleman mas. Preman aja gentleman dia, padahal freeman-nya. La ilaha illallah.
Datang saya. Begitu datang, saya cerita-cerita sama beliau, ya. Cerita-cerita. Beliau tidak ada nyinggung-nyinggung khutbahnya tadi. Saya enggak juga ada nyinggung-nyinggung khutbah tadi. Cerita-cerita lain aja kami. Cerita. Akhirnya kami berpisah, ya. Beliau, rumah saya lebih jauh dari rumahnya. Sengaja jalan kaki. Dan ya ikhwan, antum tahu tidak? 2 bulan atau beberapa waktulah setelah itu, ada ikhwan cerita sama saya. Ustaz katanya, bapak kemarin itu katanya, dan nyunah pula khutbahnya. Antum tengok. Tapi coba kalau saya marah-marah sama beliau, makin jadi-jadi dia itu. Jadi jangan dilawan api itu, kasih air. Jangan api lagi makin besar, terbakar kita dibuatnya. Jangan ya ikhwan. Barakallahu fikum. Itu dia caranya. Makanya Ustazuna Muhammad Wujud Hafizahullah Ta'ala sebutkan, saya tidak kurang dari 2 kali mendengarkan Syekh Ali Hasan bin Abdul Hamid Al-Halabi menyebutkan ada 2 golongan, kata Syekh Ali rahimahullah ta'ala dalam dakwah ini. Golongan yang pertama, jangan tanya akidahnya berada di atas tauhid. Jangan tanya lagi ibadahnya berada di atas sunnah. Jangan tanya lagi dakwahnya berada di atas ilmu. Tapi tidaklah mereka berada di satu kelompok, di satu kaum, melainkan kaum itu menjauh dari mereka. Ada kelompok yang kedua, akidah mereka masih bercampur dengan kesyirikan, ibadah mereka masih bercampur dengan kebid'ahan. Ibadah mereka tidak di atas ilmu. Tapi tidaklah mereka berada di satu kaum, satu masyarakat, melainkan masyarakat akan datang. Masyarakat mengerumuni mereka. Ya ikhwan, apakah kira gerangan kelompok pertama, kata Syekh Ali? Dengan segala kelebihannya orang-orang menjauhi mereka. Kelompok kedua dengan segala kekurangannya orang-orang mendekati mereka. Jawabannya akhlak mulia. La ilaha illallah, akhlak mulia. Kadang saya tengok Ustaz Muhammad Wujud ikhwan, beliau dakwah ke kampung-kampung. Saya tengok pintu mobil dia tuh turun naik. Tak ada orang naik, ada orang turun. Assalamualaikum. Sapa, tegur, salam, sapa, sopan, santun. Ini enggak. Salam tak ada, sapa tak ada, senyum kagak pandai. Di copy pastenya semua yang datang dari Arab tuh. Padahal orang Arab tuh memang payah begitu dia. Kita nih orang Nusantara, lembut kita nih. Orang Arab tuh memang tidak bisa dia. Mereka hidup di padang pasir. Berbeda dengan orang Mesir, orang di daerah Sungai Nil. Sungai, alam tuh membentuk karakter kita, Pak. Makanya kita nih mudah senyum. Kalau bukankah senyum itu sedekah, Mas? Ya. Makanya nanti pulang ke rumah latihan-latihan senyum. Tanya dulu senyum dekat kaca tuh. Kalau saya begini ternyata model saya senyum. Kalau saya senyum begini ternyata. Tengok tuh. Mana senyum? Hadiahkanlah senyum terindahmu buat saudara-saudaramu. Kalau perlu tanya sama istri. Tanya sama istri itu. Mana senyum? Tengok dek, ini senyum abang gimana nih? Ya betul nih bang, pas nih. Kalau senyum gini bang, untuk orang tua-tua ya bang. Manis sikit bang. Tapi kalau masih muda bang, jangan sampai begini bang. Tuh. Contoh maksud saya begitu ya. Latihan senyum, ini senyum kagak pandai. Sudahlah tampang berewokan rambut kribo pula jenggot ke depan runcing. Senyum kagak pandai, mata melotot pula, kulit hitam lagi pula tu. La ilaha illallah. Gimana ceritanya itu, Mas? Pakaian enggak pandai pula, asal masuk kampung, keluar kampung pakai jubah aja. Ya ikhwan, memang terjadi khilaf para ulama tentang jubah ini sunnah jibiliyah atau sunnah yang ada keutamaannya. Yang jelas disepakati putihnya ini. Kalau ngikut kita dengan pendapat ulama yang mengatakan jubah itu sunnah jibiliyah, seperti Syekh Abdul Razak menyebutkan dalam Syarah Sama'il At-Tirmizi, pakaian itu yang paling penting menutup aurat dan tidak ada larangannya. Makanya boleh pakai pakaian yang lain sesuaikan dengan kondisi masyarakat seperti penjelasan para ulama. Di antaranya juga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala sesuaikan.
Bukan pakaian syuhra, pakai pakaian sarung boleh. Jadi kalau antum balik kampung, rasanya di kampung kita itu orang bikin ribut manakala tengok celana-celana cingkrang tuh. Dia pikir dia celana cingkrang tuh mas, itu kebanjiran, jenggot panjang tuh mbek. Gerak-gerak jari sedang sholat tuh gerak-gerak jari, mutar-mutar tapi di atas. Ya. Di hotel, tempat-tempat maksiat. Maka segala sesuatu yang jelas keutamaannya boleh kita tinggalkan sebagaimana penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan para ulama yang lain, karena dikhawatirkan akan terjadi satu mudarat yang ditimbulkan. Maka pergauli manusia dengan pergaulan yang baik. Kalau nampaknya di situ tidak hikmah dengan satu sikap ini, silahkan dipakai. Tapi jangan pula hikmah itu berarti Ustaz kita amalan masyarakat tu dulu, nanti kita buat seperti itu ya. Di orang amalkan bin'ah, kita amal bin'ah dulu seperti orang yang tadi memaknai hikmah itu dengan menyampaikan, mengerjakan sesuatu yang sesuai dengan selera orang banyak. Itu namanya bukan hikmah. Itu kurang adab namanya. Alias biadab, melanggar adab kepada Allah dan Nabi-Nya. Tak ada. Bahkan kalaupun pakai jubah, sebenarnya kalau udah memang orang dah maklum. Sekarang orang dah makin paham. Tapi dimaklumkan mas. Kalau tidak kita maklumkan ya payah. Contoh, makanya kita pegang teguh prinsip akidah tu, prinsip manhaj tu. Nabi sebutkan addu 'alaiha bin nawajif, gigit dengan gigi geraham musnah. Jangan tanggung-tanggung. Maka Nabi tak sebut suruh digigit dengan gigi depan, sebab kalau gigi depan sekali goyang patah, ompong sekalian. Itu yang jadi masalahnya. Jadi jangan sampai ompong, kena salah gigit, orang tarik, gigit dengan gigi geraham. Makanya ibu-ibu kalau melahirkan dulu disuruh gigit biar jangan terasa sakit kain, jangan tangan suaminya putus nanti. Jadi ya ikhwan, barakallahu fikum, gigit dengan gigi geraham ini maknanya apa? Kokoh. Kalau tidak kokoh berat. Contoh, kadang nak balik kampung, bude-bude kita itu semuanya tidak jadi mahram kita. Kadang cuma sekedar satu suku, ya, tidak mahram. Dia nak salaman dengan kita. Nanti kita sembunyi-sembunyi, lari-lari. Dikejarnya kita. Sombong kali kau ini nak, katanya. Tapi coba. Assalamualaikum Bude. Saya praktekkan dulu Pak. Makcik saya di sana. Assalamualaikum makcik. Mohon maaf ya makcik. Saya tidak salaman sama perempuan. Maaf ya, jangan bilang sombong ya makcik. Oh iyalah, maklumnya kami, katanya. Cuman kadang-kadang kita tidak mau, tidak berani nak memaklumkannya, tidak gentleman, kalah sama preman, padahal freemannya. La ilaha illallah. Kita al-sunnah, al-qala, berakal. Ni ngomong lisan ni. Bahkan kadang-kadang sikap berani sebagai al-sunnah itu perlu kita terapkan. Ini namanya dakwah sunnah. Dakwah yang paling mudah diterima. Tapi sikap kita yang tidak bijak kan tidak sunnah itu. Karena tidak mengamalkan sunnah secara utuh, itulah yang jadi masalah. Satu hari ada orang nyuruh saya baca doa Pak. Kan ada masyarakat waktu itu, Ustaz Muhammad Wujud bilang begini dulu. Kalau ada ya akhi, kajian kita dibubarkan, masjid kita digugat-gugat, itu kita introspeksi diri dulu, kata beliau. Iya pula, saya coba pula terapkan. Alhamdulillah ada masyarakat yang memberikan masjid, wakafkan kepada saya atas nama yayasan kita. Tapi saya dipanggil dulu, ya disampaikan dulu waktu menyerahkan itu di masjid. Pihak desa juga, Masya Allah, antum tahu tidak? Perangai-perangai kawan-kawan kita yang ngaji-ngaji itu, ikhwan salafin itu diceritakannya juga. Dan Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz dah nyampai sini katanya. Ya, padahal sedikit baru ilmu-ilmu guru kita yang bijak itu kita terapkan. Tapi jangan mencela-mencela, kan itu istilah sebagian guru kita. Jangan pramuka, di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Jangan.
istiqamah, di atas prinsip akidah sahihah, di atas prinsip manhaj Ahlussunnah sunnah tu yang diamalkannya, makanya dia disebut Ahlussunnah. Makanya selesai acara, alhamdulillah, saya disuruh baiklah. Sekarang kita minta kepada Ustaz Firdaus untuk membacakan doa. Kira-kira gimana Mas? Baca doa anak kita tuh. Kita pegang teguh prinsip sunnah. Baca doa anak kita. Antum misal balik kampung, ada kegiatan apa, mungkin tiba-tiba, ayo baca doa katanya. Baca doa enggak Mas? Baca doa enggak? Tapi dipimpin nanti, amin. Baca pula doa, Allahumma aftalana ya Allah abawabas salamat. Apa baca doa seperti itu kita? Baca enggak? Kok bingung jawabnya? Dijawab baca takut salah, tak dijawab baca tak takut salah. Bilang aja tak tahu Ustaz, nanti saya kasih tahu. Murahnya tahu itu 1.000 satu. Ya ikhwan, gimana kira-kira sikap saya? Saya baca doa. Apa salahnya baca doa? Kan orang suruh kita baca doa, ya baca doa. Terus saya bilang begini, baiklah Pak, kita sekarang baca doa. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita baca doa, ya, kalau kita baca doa ketika kita bermajlis, Allah ampunkan dosa-dosa kita dalam majlis itu. Ini doa bukan doa orang salafi saja, ini doa sahih. Saya sampaikan, ayo ikuti nanti ya Pak, ikuti saya. Yuk kita baca, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Diikutinya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selesai doa saya baca, tak ada masalah, habis cerita. Tapi kita maklumkan dulu. Jangan pula antum angkat pula tangan, buat pula seperti orang-orang tu baca pula Al-Fatihah. Itu kacau lah tu. Tapi hikmah itu namanya bukan hikmah. Apa tadi namanya? Kurang adab alias biadab. Adab tu adab pada Allah, adab pada Nabi, adab kepada para sahabat, adab kepada para ulama, adab kepada orang tua, adab kepada guru dan lain-lain. Ada aturannya dulu. Jangan atas nama beradab kepada para ulama dianggal adab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan. Baik. Kemudian itu contoh Pak. Jadi terucap melalui lisan, terpraktek melalui anggota badan, banyak praktek-praktek lain kita di tengah masyarakat lagi. Contoh nih, dakwah sunnah, dakwah paling mudah diterima. Sunnah itu Pak, jangan hanya kajian aja. Kalau tadi ceritanya tidak ada dakwah di tempat saya, tapi dakwah dimanai dengan hanya membuat kajian, ya ikhwan, terjadi penyempitan yang sangat sempit terhadap makna dakwah. Di antara sunnah itu adalah tahadu, tahabbu, saling berbagi hadiahlah kalian, niscaya kalian akan berkasih sayang. Kalau perlu Bapak tandai, Pak, orang kampung saya ni yang paling benci sama saya siapa? Oh si Fulan. Siapa lagi? Si Alan. Siapa lagi? Si Lihun, si Koyap, si Makdot, si Tongkai. Catat. Nanti bilang suruh si Wang, Dek, ini orang yang benci sama kita, Dek. Ayolah bang, kita ke pasar bang. Apa beli Dek? Beli buah. Kalau perlu ikan, nanti sampai rumah dia. Ada 4 orang, pekan ni tak ada uang banyak. Pekan ni untuk si Fulan, besok untuk si Alan, besok si Lihun, si Tongkai, si Koyap. Kasih sama dia. Assalamualaikum Pak, Pak Dek, Bu Dek, Bang, Mas, Dek. Ini tadi ada rezeki sikit Dek. Belikan di pasar atau beli buah untuk antum. Mungkin anak ada, dia pula ada ya. Untuk adik-adik nanti senang dia. Atau dia mungkin ada walimah anaknya, nikah anaknya. Datang isteri, Dek, ini kesempatan kita nih. Atau lembaga pendidikan juga bisa, lembaga dakwah juga bisa. Ibu-ibu datang. Assalamualaikum Pak. Atau Pak Kades misalkan, atau tokoh masyarakat. Kadang ada acara dia yang acaranya itu tidak melisi aturan syariat. Wah, nanti yang ibu-ibunya bilang, Bu, nanti kan nampaknya ada acara ini.
Ada acara seperti yang kemarin ada bilang mau pelantikan kepala desa katanya. Oh, datangi saya bilang. Ada kasih minta nasihat sama saya, datangi. Perlu datang ibu tuan. Bu, besok ada acara nampaknya. Kami lah bagian ini sedikit ada untuk beli beras atau beli bumbu. Kasih. Nanti yang laki dia contoh nih. Datang pula sama Pak Kadesnya. Pak Kades. Masya Allah acara kita ini mudah-mudahan sukses ya Pak Kades. Ini ada sedikit rezeki Pak Kades. Saya lah ambil bagian untuk beli nanti untuk sewa kursinya Pak Kades. Tapi Pak Kades lah yang ambil ya. Ini ada uang cuma untuk 100 kursi. Nanti istri dia cerita tuh, bang katanya, itu ibu tuh tadi kasih kita nih untuk beli bumbu katanya. Suaminya jawab lagi Pak Kadesnya, tadi suaminya pula kasih untuk sewa kursi. Mantap pula mereka ya. Sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Nampak dia jenggot antum tuh walaupun runcing ke depan, menusuk-nusuk. Tapi dia tidak apa-apa lah. Dia baik juga dia sama kita. Selesai. Besok ada acara-acara antum. Ada perlu legalitas. Tidak peduli dia tuh. Selesai. Ini tidak. Sudahlah baru tobat jadi preman, tambah lagi begitu kenal dakwah sunnah, jenggot panjang, celana cingkrang, jadi preman dakwah lagi. La ilaha illallah. Tak bisa itu mas. Ahlus sunnah wal jamaah adalah orang yang paling alim dan orang yang paling santun di tengah-tengah masyarakatnya. La ilaha illallah. Banyak. Contoh-contoh yang bisa kita dakwahkan. Tapi kalau kita hanya tidak bisa pengennya bergaul sama orang-orang yang sudah ngaji kalangan salafin saja, tidak bisa. Makanya saya berikan saya nasihat, jangan sampai dakwah kita hanya berburu seperti berburu di kebun binatang saja. Yang sudah tertangkap itu juga hanya didakwahkan, yang ditangkap lagi berburulah ke kebun ke hutan. Dakwah kita ini harus turun tanah kata beliau, jangan hanya dari meja ke meja, dari mimbar ke mimbar, turun tanah bergaul dengan masyarakat. Ikhwan, banyak contoh-contoh. Sunnah nih, hadiah nih sajalah. Kalau kita terapkan ke sunnah itu hadiah. La ilaha illallah. Ya. Kasih hadiah. Allahu Akbar. Nanti bisa diterima oleh masyarakat. Justru karena Islam adalah sunnah, sunnah adalah Islam, Islam adalah rahmat bagi sekalian alam. Dakwah firqah bola tidak di atas akidah dan manhaj Ahlus Sunnah, tidak di atas sunnah, itulah yang sulit diterima sesungguhnya. Karena mereka kadang tiba-tiba dakwah nanti ada lagi persentase dari harta dia diambil. Atau nanti dakwahnya hanya dari masjid ke masjid doang. Nanti pula tak mikir tuh anak istri ditinggalkan. Kalau ada yang begitu, jangan pula mula marah sama saya. Kalau ada yang seperti itu, hanya dakwah dari kampung ke kampung, dari masjid ke masjid, anak istri di rumah ditinggalkan. Kafa bil mar'i ithman kata Nabi, cukup bagi seorang tu berbuat dosa manakala dia tinggalkan keluarganya yang wajib dia nafkahi, tapi dia tidak nafkahi. La ilaha illallah. Tapi katanya tawakalnya mudah-mudahan tetangga nanti kasih bantuan, tawakal sama tetangga. La ilaha illallah. Minta-minta nanti daging ini wajahnya berkuburan. Kalau cuma begitu dakwah sunnah, payahlah diterima. Hanya nokok dari rumah ke rumah, payah diterima. Di antara sunnah saling banyak memberikan manfaat buat orang lain. Makanya kata Ustaz Abdul Hakim tadi, kalau masuk kampung dakwah ke pelosok, dakwah ke pelosok itu bawa uang kata beliau, tapi jangan sedikit, banyak. Itu contohnya. Bukankah dakwah Ahlus Sunnah paling banyak sekarang yang kalau pergi kita ke kota-kota itu apa? Kendaraan kita aja yang jelek, ya enggak? Manfaatkan uang tu kalau bisa kita bangun masjid fisiknya 1M, 2M masjid tu. Kenapa tidak kita ambil 10% saja 10? Tapi uang lain ya, uang masjid pula. Masuk 20% kita sediakan untuk saling berbagi hadiah. Kadang kita pentingkan legalitas kertas, tapi kita tidak pentingkan legalitas dakwah kita di hati umat. Dakwah ini perlu terhujam dalam kokoh, membumi. Apa makna membumi? Tersebar luas dan terhujam dalam bumi. Kokoh, kalau dicabut retak-retak,
kiri kanan tua. Kalau diganggu gugat dakwah kita tuh, itu yang kita upayakan. Maka nanti tokoh-tokoh masyarakat, oh jangan merasa terganggu dia, retak-retak hatinya, jangan ganggu dia. Itu namanya berbenteng di hati umat. Umat ada di hati kita, kita ada di hati umat dengan izin Allah. Itu Pak. Tapi Ustaz, saya dah berupaya Ustaz, tetap juga berat Ustaz. Itu baru fatuba lil ghuraba. Jangan pula dianggap nanti orang dakwahnya, nanti orang ngerti ini ndak hikmah dakwahnya. Ustaz ni ndak mantap baik dakwahnya ni. Tandanya masyarakat benci sama dia. Hei, belum tentu. Hikmah tu ndak lunak aja, tegas juga. Tengok kondisinya. Sebab Nabi orang yang paling hikmah dalam dakwahnya, Nabi juga dibenci. Tapi makanya makna ghuraba tadi terasing dengan mengamalkan sunnah Tuhan, bukan mengasing-asingkan diri. Itu yang kita maksud. Ikhwatal iman, barakallahu fikum. Ini tinggal 2 menit lagi, ya. Jadi kepanjangan nih, Ustaz. Ya, afwan, jazakallah khairan. Dakwah sunnah adalah dakwah yang paling mudah diterima. Karena sunnah adalah Islam. Islam adalah memberikan rahmat bagi sekalian alam. Kita hantarkan dakwah sunnah ini dengan baik, dengan elok di tengah masyarakat. Mulailah rubah lagi mindset di pikiran kita. Dakwah sunnah ini dakwah berat diterima. Enggak. Syekh bin Baz rahimahullah taala, ya ini di antara sunnah. Beliau telah menyebutkan, hadzal asr asr rifqa. Zaman ini adalah zaman berlemah lembut dalam dakwah. Allahu akbar. Zaman berlemah lembut, was-sabr, asr rifqa was-sabri wal hikmah, kata beliau. Zaman ini adalah zaman berlemah lembut, zaman sabar dan hikmah. Walaisa asru syiddah, bukan zaman keras, kata beliau. An-nasu aktsaruhum fi jahlin. Manusia, kata Syekh bin Baz, banyak berada dalam kejahilan. Fi ghaflatin, di dalam kelalaian. Dan itharil dunya, banyak terpengaruh kehidupan dunia dengan segala pernak-perniknya yang menipu ini. Maka kata beliau, fala budda minas sabr, fala budda minar rifqa hatta tasila da'watu hatta yablughan nas. Kata beliau, maka mestilah ada sabar, ada lemah lembut sehingga sampai dakwah itu. Hingga apa? Hingga dakwah itu sampai kepada manusia. Allahu akbar. Hatta yablughan nas wa hatta ya'lamu, sampai mereka mengenal sunnah ini pula. Wa nas'alullaha lil jami'il hidayah. Wa nas'alullaha lil jami'il hidayah. La ilaha illallah. Kita mohon hidayah untuk semuanya, kata Syekh bin Baz. Syekh bin Baz menyebutkan di antara sunnah adalah hikmah, lemah lembut. Maka dakwah sunnah adalah dakwah yang paling mudah diterima. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Cukup sekian apa yang dapat saya sampaikan. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Tapi sini tidak ada ladang, sawah yang ada. Kalau ada umur sama panjang, bolehlah kita berjumpa lagi, insyaallah taala. Yang sekitar sini insyaallah besok pagi masih ada saling berbagi cerita kita insyaallah taala. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.